Ya. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memelihara ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Nah ibu-ibu, pada hari ini saya berterima kasih juga kepada ibu-ibu pengajian semuanya kalau saya diberikan kesempatan. Ya, kalau saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi, ya alhamdulillah waktunya kebetulan masih ada untuk kita bisa berbagi karena mesti ada kecocokan ya. Ibu-ibu cocok waktunya, saya juga tepat waktunya sehingga kita bisa saling berbagi, dan itu adalah hikmah dan rahmat dari Allah untuk kita semua. Nah mungkin latar belakang saya ya, yang siapa Pak Lukman ini, kemudian apa aktivitasnya, apa kegiatannya, apa biodatanya tentang Pak Lukman mungkin sudah tahu ya semua ya. Sudah tahu ibu-ibu ya? Belum? Waktu itu ada yang nggak hadir mungkin Pak. Waktu itu nggak ada yang hadir ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh pengurus pengajian. Yang ibu-ibu yang belum mungkin boleh dilihat ini ada paket kajian Islam. Nah terus biodata saya, nah ini di halaman berapa? Ketiga ya. Biodata bimbing. Nah itu nanti ibu boleh lihat itu ya, disebutin banyak betul ya. Ya banyak betul. Jadi ini karena banyak betul, ibu baca aja sendiri deh ya, baca aja sendiri, nggak usah disebutin satu persatu. Hanya saja memang karena permintaan itu sangat banyak, sampai-sampai saya jelaskan juga di pengantar di sini, saya sering keliling di Malaysia ya. Malaysia luar biasa permintaannya, bahkan jamaah itu ribuan orang ya. Jadi gitu, di Jakarta juga banyak, di Bekasi juga banyak. Dan jadi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu ya. Ini jadi sebagai perkenalan mungkin sedikit saja, nama saya Lukman Hakim ya. Nah, namanya aja dah, yang lain-lain boleh dilihat di situ. Ibu-ibu, di sini saya memberikan masih kurang. Habis ya. Ini lagi. Jadi ibu-ibu, hari ini kita anggap aja awal dari pertemuan kita. Dan karena ini yang pertama kali tentu kita lebih banyak saling mengenal dulu. Karena kalau langsung ke materi nggak saling mengenal, Pak Lukman tuh ngajarin apa sih? Yang penting gitu kan ya.
Pak Lukman tuh ngajarin apa, biasanya suka duga-duga, Pak Lukman tuh alirannya apa gitu ya, apa Salafi, apa Wahabi, apa Sunni, apa Syiah gitu kan ya, bingung biasanya gitu ya. Nah jadi tentang saya sekali lagi tidak punya aliran apa-apa, nggak ada alirannya, saya tuh nggak ada ya. Saya tuh latar belakang saya sudah diketahui ibu-ibu, yaitu tadinya berlatar pegawai bank, 20 tahun kerja, kemudian menekuni keagamaan itu sejak saya muda, cuman tidak resmi di pesantren ya. Saya banyak membaca buku dan minat saya terhadap keagamaan itu luar biasa. Jadi sampai-sampai saat ini banyak pesantren-pesantren yang minta saya untuk mengajari para ustadz dan ustazah. Sekarang ini begitu, jadi saya sudah kaget juga tuh. Jawa Timur bahkan pemimpin-pemimpin pesantrennya tuh minta saya ngajar mereka. Terus kemudian kemarin di Depok itu ustadz dan ustazah juga. Kemudian di Jambi ada 2 pesantren besar yang di sana juga para ustadz dan ustazahnya ada yang dari Kairo, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dan bergelar doktor lagi. Jadi karena ini mereka bukan karena mereka karena tidak paham, tapi ada yang unik dan hal baru yang beda dan itu tidak ditemukan di pelajaran manapun. Kenapa? Karena ini lebih banyak mempraktekkan daripada berteori. Dari pengalaman saya mengajar dan belajar ya, itu saya menemukan kita ngaji hampir 100% teori. Entah namanya teori tafsir Quran, teori cerita panjang lebar. Entah namanya ilmu tauhid, teori semua panjang lebar. Entah namanya ilmu fikih, diteorikan, ada sebagian kecil yang dipraktekkan ya, ada lagi, dan semua bersifat teori kecuali yang praktis, misalnya tajwid itu praktis, jadi langsung kepake, nah kepake gitu. Nah kemudian ada pelajaran-pelajaran lain, dengar ceramah dan sebagainya, semua teori ya. Nah karena saya belajar juga seperti itu dengan buku-bukunya segala macam, akhirnya saya berkesimpulan, saya ini sebetulnya beragama ini untuk apa sih? Kita nggak tahu. Nah banyak orang yang ngaji udah puluhan tahun, ya ngaji puluhan tahun, tapi akhlak nggak berubah. Ada nggak Bu yang gitu Bu? Ada. Banyak nggak? Banyak ya. Ya kan, akhlak nggak berubah. Ngajinya puluhan tahun, akhlak nggak berubah. Kemudian pemahamannya tentang iman, tentang Islam itu tidak mendalam. Waalaikumsalam. Kalau kan nanti ini aja kan kita itu kopi kalau kurang. Oh iya, ini masih ada, kebetulan masih ada ya? Ada nggak? Oh, nanti tolong di kopi. Iya. Oh iya, jadi nanti silakan. Iya. Ini boleh difotokopi sebanyak mungkin. Iya. Jadi memang disengaja, cuman ini belum lupa memberikan agar difotokopi. Iya. Nah, gitu. Boleh ya Pak ya? Boleh silakan itu. Silakan, dan di sini juga ada yang bagus ya. Ada yang bagus, ini memang saya berikan kepada ketua-ketua pengajian biasanya. Nah, ini Bu Nurul yang bagus. Oh iya. Nah, maaf. Maaf. Nah, yang bagus. Ya. Ini untuk doa-doa pengajian, karena itu nanti untuk bahan kan, kalau mau difotokopi dari aslinya lebih bagus. Iya. Ya kan gitu. Nah itu kebetulan saya udah fotokopikan, karena hari ini juga saya akan jelaskan sehingga harus mengerti dulu kan. Jadi saya fotokopikan. Nah ini ibu-ibu, jadi saya dari hasil pelajaran itulah saya membuat bagaimana sih supaya kita itu belajar mempraktekkan, ya, satu. Kedua, dari 24 jam kita hidup ini, ya, sehari gitu 24 jam hidup itu, yang dipraktekkan itu cuma 2.
mau dia belajar ke Arab Saudi, mau dia belajar, mau hafiz Quran, mau apa segala macam deh, hebat deh agamanya, ya, sampai gelar profesor, doktor apa, ngelotok deh semua. Itu cuma dua yang dipraktekkan. Satu, sholat, ya kan sholat terus, 5 waktu, ya, sholatnya harus khusyuk nggak? Tuh, ya itu. Kalau nggak khusyuk gimana? Ntar kita jelasin, ya. Jadi kita benar-benar, karena sholat itu ada 6 jenis. Nanti kita tahu sholatnya seperti apa. Satu, sholat. Yang kedua, akhlak. Ini gini Bu, cuma 2 itu. Sholatnya mesti khusyuk, akhlaknya bagus, sudah. Mau jadi apa aja kita belajar, ujungnya 2 ini. Kalau ini tidak ada, habislah Islam itu. Misalnya sholat nggak khusyuk melulu, itu ada 6 jenis sholat. Diantaranya ada sholat munafik namanya, ada sholat mabuk namanya. Ntar kita jelasin sedikit lah. Apa kita berada di situ terus? Ilmu apapun kalau itu nggak bagus, dapatnya itu. Yang kedua, sehebat apapun kita bicara tentang Islam, kalau akhlaknya buruk, untuk apa? Nah gini, ya. Nah karena itulah yang kedua-duanya ini itu perlu praktek, bukan hanya teori, perlu praktek. Akhlak bagus, kemudian sholatnya khusyuk, itu dalam praktek. Akhlak di mana dipakainya? Nah, kalau sholat kan ketahuan dipakainya, ada waktunya, ada tempatnya, ada tata caranya, ya udah sholat itu. Kalau akhlak dipakainya di mana? Di 24 jam dimanapun kita berada. Akhlak itu 24 jam. Akhlak tidur, akhlak bangun, akhlak bicara, akhlak bergaul dengan suami, akhlak dengan anak, akhlak dengan tetangga, akhlak di masjid, akhlak ketemu orang, cara bicara, cara berini, itu akhlak semua. Beda dengan orang. Begitu juga akhlak itu muncul dari dalam diri kita. Nggak boleh dengki, nggak boleh iri, harus kasih sayang, harus bisa memaafkan, harus bermacam-macam. Itu kepake semua dalam hidup kita, ya. Nah kalau ibu mau lihat di ini tadi itu ya, di dalam ini, nah itu ada namanya berkaca diri. Tuh yang halaman berapa nih, ada berkaca diri gambar orang. Ya, nah tuh kemarin udah dibagiin juga di sini. Iya. Ah, dibagiin juga di sini. Nah itu 24 jam ibu. Ya 24 jam. Jadi masing-masing itu ada fungsinya belajar Islam nih, karena Islam itu luas. Seperti tajwid dipakai untuk membaca Quran, ilmu tauhid untuk untuk memahami Tuhan, ilmu fikih untuk praktek-praktek ibadat. Ya, dan masing-masing itu ada jenisnya, ada gunanya, ada ininya. Nah ini, ya. Ibu-ibu sekalian. Nah karena itulah saya mencoba membuat paket kajian yang sifatnya lebih kepada terapannya. Jadi kita dapat kehusyuan dalam sholat, kita mampu mempraktekkan akhlak. Nah ini nih konsentrasinya. Salam ibu. Ya. Ada lagi bisa. Gerang ya, ya udah ada aja. Saya kan udah dapat ini. Oh iya, silakan. Iya, Mas dapat. Ya. Nah ini paham ya ibu-ibu ya, tujuannya paham ya, itu dulu. Nah karena itu dibuatlah paket-paket, ya paket ini, paket kajian Islam yang spesifik ke arah situ. Dia spesifik nih, jadi spesifik seperti tajwid itu kan untuk baca Quran. Kalau ini untuk memperbaiki sholat dan memperbaiki akhlak. Jadi spesifik dia, ya. Nah ini ibu,
Jadi kenapa disebut paket? Nah, ya kenapa dia disebut paket? Kalau ibu-ibu pernah dengar istilah paket 1, paket 2? Nah itu kalau itu mau beli apa, Bu? Paket hemat. Nah, ya kan? 1, paket 2, paket hemat ya. Nah kenapa? Karena itu merupakan satu paket, satu kesatuan yang tak bisa dipisah-pisahkan. Ya, di sini paket kajian ini. Nah kenapa ini saya buat? Karena begini, Bu. Seperti kajian tentang sholat, saya buat training itu 2 hari. Itu 16 jam. Waktu saya mengajar 16 jam, pada berat sekali. Juga biayanya mahal. Mesti sewa gedung. Ya. Mesti makan. Mesti snack. Diadain di hotel. Kalau di warung harganya cuma 1.000, di hotel 50.000. Bener ini. Terus kalau kita ngadain di tempat yang nggak enak, 2 hari itu rasanya nggak karuan. Kalau di tempat yang enak jadi enak suasananya, cuman mesti bayar mahal. Kalau saya bilang, ayo ikut pelatihan sholat khusyuk 2 hari, bayarnya berapa, Pak? 1 juta atau 2 juta misalnya, kaget kan? Masa kok sholat didagangin, nah gitu kan, masalah. Ya, nah ini masalah. Jadi akhirnya saya buatlah dia paket ini. Jadi saya bisa mengajarkan ilmu ini kepada ibu-ibu, kepada siapa saja melalui pengajian rutin. Cuman paket itu harus dilakukan atau dihadiri atau dipahami secara utuh. 16 jam, nggak boleh ada yang putus. Itu. Ya. Karena itu di sini dijelaskan. Nah, ini kita lihat di halaman berikutnya ya. Ya, paket kajian Islam. Ya. Paket 1, cara cepat mencapai sholat khusyuk dengan metode 3T. 8 kali pertemuan, masing-masing 1,5 jam. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa melakukan kehusyuan dalam sholat, bukan katanya. Jadi kita tahu persis tuh khusyuk bagaimana, prakteknya bagaimana, melatihnya bagaimana, apa yang terjadi problemnya di dalam otak kita, bagaimana kalau kita lagi sholat pikiran kita kemana-mana, dan ini harus matang, mau dipakai. Ya karena banyak orang yang mengeluh ke saya juga. Saya juga mengeluh juga. Udah ngaji saya puluhan tahun, umur saya udah hampir 60 tahun, ada yang 70 tahun, tapi sholat khusyuk nggak pernah ngerasain sekalipun. Paling-paling juga lagi satu saat sholat tahajud nangis paling. Apakah nangis itu khusyuk? Nah, tahu-tahunya nangis karena banyak masalah. Ya kan? Masalahnya hilang, khusyuknya hilang nggak? Hilang, apa begitu? Gitu. Belum tentu setahun sekali ketemu masalah berat yang membuat kita nangis. Jadi selama itu sholat kita untuk apa? Ya, jadi maka kita buatlah dia secara mendalam, paling tidak spesifik, dan kita akhirnya melatih diri untuk itu. Ya ini nih ibu-ibu ya, ini yang penting. Jadi kalau itu nggak kita dapatkan sholat yang khusyuk itu, lah sholat kita untuk apa selama ini? Kalau udah 70 tahun kita sholat tapi tidak pernah bisa meningkat kualitas kehusyuannya, itu yang masalah. Karena itu kita belajar mesti matang. Ya, sekarang belajar, tapi yang matang yang belajarnya. Kalau matang itu kan ada buah matang itu kan bisa dinikmati. Nah belajar sampai gitu, jangan sampai mentah terus, berarti asam terus kan, nggak bisa dinikmati. Nah ini mengapa dia seperti ini, dan cara berlatihnya dibahas dari semua sisi, sehingga saya menulis judul bukunya, ada judul buku ya nih,
cara cepat mencapai sholat khusyuk dengan metode 3T. Tebal segini. Ini 2 jilid. Ya. Udah pada punya kan ya? Belum punya ya? Di Gramedia ada di seluruh Indonesia. Saya kebetulan ini habis karena kemarin di Malaysia itu, Bu, orang yang hadirnya ribuan ya. Jadi itu ribuan juga nih. Mereka cetak, mereka jual sendiri karena bukan saya. Mereka jual, mereka itu ribuan orang. Dan habis banyak sekali ribuan orang. Ya, nah di sini karena ini udah beredar di Gramedia, di toko buku seluruh Indonesia, stok saya habis. Habis karena ini kalau cetak itu kan paling enggak 5.000 atau 3.000 ya. Jadi biayanya kan sampai ratusan juta, puluhan juta ya. Kalau udah dihabis nanti saya cetak ulang mungkin ada saya buat stok. Tapi kalau sekarang ini susah. Paling-paling juga kalau mau difotokopi silahkan kali. Ya di fotokopi itu kan susah juga ya. Kalau dia Gramedia, cuman saya lihat Gramedia Bekasi udah habis ya. Oh, habis juga Pak ya. Habis, saya melihat juga di Gramedia Pusat kemarin udah habis. Dia ada beredarnya itu sekarang di daerah-daerah kayaknya. Karena banyak yang telepon saya dari Medan, dari Makassar, dari mana-mana tuh irian segala yang telepon ke saya kayaknya seperti itu. Nah iya di Padang juga Bu, ada di Padang, di seluruh Indonesia ada. Terus gimana dong kita buat dapat? Nanti kita ituin ya, fotokopi. Bu Rina punya ya Ustaz ya? Bu Rina punya. Bu Rina kemarin nunjukin ke saya waktu pas tabligh. Oh iya. Dia udah beli banyak katanya buku ini Pak Ustaz. Iya betul ya. Nah jadi ini nanti sementara boleh di fotokopi lah gitu ya. Kopi, bukunya nanti Bu Rina mungkin iya. Bu Rina. Karena ini akan kita bahas mendalam. Iya. Terus kalau nggak ada bukunya kan nggak bisa ngulang di rumah. Iya benar. Ya kan nggak bisa ngulang. Dan di buku ini kan jauh lebih luas daripada yang diajarkan. Iya. Karena buku ini banyak sekali isinya. Yang diajarkan kan seberapanya, tapi esensinya. Tapi kalau dibaca di buku kan kita luas. Jadi saya buat buku ini ada 2 jilid, yang satu belum terbit ya. Terus ada 2 kali saya buat. Yang pertama kali saya buat namanya Berjumpa dengan Allah dalam Sholat, itu tahun 2010 dan udah habis. Terus saya cetak lagi, jadi 2 kali saya membuat buku sholat khusyuk ini. Ya yang ini 2 jilid tetapi belum selesai. Cetak lagi Pak. Iya nanti kalau ini habis di seluruh Indonesia saya akan cetak lagi. Cuman kan memang ini cetak tuh kalau sekedar saya nyetak misalnya habis 10 juta saya cetak gitu. Tapi ini kan bisa paling sedikit itu 5.000 misalnya. 5.000 itu kali kalau di toko ini kan harganya 47.000. Ya dengan biaya itu kalau dihitung dengan penjualannya aja 5.000 kali 47.000 berapa ratus juta itu kalau penjualan. Mungkin kurang dari itu nyetaknya, palingnya kan ratusan juta ya. Oh bah, kalau saya orang konglomerat sih nggak hitung saya itu mah ya kan. Nah ini contoh aja cerita kita. Belum lagi ada 9 judul buku yang saya tulis ya kan. Nah kalau masing-masing 5.000 harga segitu kali 9 berapa? Ini lihat kan itu ya. Gitu Ibu ya. Nah ini yang pertama ya, cara cepat mencapai sholat khusyuk dengan metode 3T. 8 kali pertemuan dan nggak boleh bolong. Gitu ya. Jadi saya buatin gini karena kalau mau nggak bolong itu kan training. Pasal 2 hari penuh selesai, nggak bolong tuh. Cuman kan mesti pakai duit. Nah itu mahal lagi bayarnya kan. Tuh. Nah kemudian yang kedua paketnya terapi Qur'ani. Itu juga ada bukunya. Ada buku terapi Qur'ani tadi. Ya, nah ini. Ya, ini proses pembentukan akhlak yang diawali dengan terapi Qur'ani, yang ujung-ujungnya terapi Qur'ani itu betul-betul membawa hikmah kepada keluarga, kepada diri kita, yaitu apa? Kemudahan mencari rezeki nantinya itu.
kesembuhan kalau yang sakit, ya. Untuk kesehatan bagi yang sudah sehat, tambah sehat dia. Kebahagiaan lahir, kebahagiaan batin. Kalau ini sudah ada di dalam diri kita, akhlak Qur'ani ini yang diawali dengan terapi Qur'ani itu nanti saya jelaskan secara terperinci dan praktek latihannya. Itu insya Allah kita hari-hari akhlak kita jadi bagus, kita menjadi orang yang berbahagia. Kalau kita punya masalah-masalah kehidupan, itu terapi Quran itu jadi solusi. Ini praktek itu, ya praktek nih. Jadi nanti bagaimana itu harus dikaji. Nah ini paling sedikit 4 kali bertemu, ya sedikit, dan itu nggak boleh bolong. Ya ini sekedar tingkat dasarnya lah, gitu. Ya. Nah kemudian dari sini luarnya dipraktekkan di hari-hari. Sholatnya semakin khusyuk, batinnya semakin bagus. Ya kemudian dipraktekin di hari-hari. Dia harus ditambah lagi keilmuannya. Itu namanya paket 3. Namanya pengajian rutin akhlak terapan. Jadi ini ilmunya banyak sekali. Saya ceramah di radio dan ceramah-ceramah lain itu ratusan judul. Itu ada CD yang ada rekaman yang nanti dimasukin di internet itu judulnya ratusan tentang ceramah saya membangun akhlak ini. Saya kasih contoh bagaimana menjelaskan akhlak itu, ya. Nanti bukan lagi kita tuh jangan marah, bukan begitu, bukan jelasinnya. Nih ayat Quran. Ya, surat sekian, ayat sekian, kita nggak boleh marah, kita harus gini. Bukan gitu ngajinya. Ya, coba lihat Qurannya ayat sekian, udah betul? Udah, tentang apa? Tentang marah. Marah nggak boleh, bisa ditahan. Cara nahannya bagaimana? Nah, ngajinya gitu. Dimulai dari pertanyaan yang mendalam tentang marah. 1. Marah itu apa sih? Jadi udah lagi kita praktek nih, lihat betul marah itu apa. Bagaimana rasanya marah itu? Ya, udah rasa semua? Ya. Kemudian apa yang terjadi dengan fisik kita pada saat marah? Penyakit apa yang ditimbulkan oleh marah itu? Kemudian apa sebab-sebabnya orang bisa marah? Ada penyakit yang spesifik secara psikologi, ada yang penyakit spesifik secara fisik, ya, penyakit fisik. Nah terus setelah itu, apa dampak marah itu pada kehidupan kita pribadi? Apa dampak marah kepada kehidupan di keluarga? Apa dampak marah kepada kehidupan di lingkungan? Apa dampak marah terhadap perkembangan kepribadian anak? Luar biasa tuh. Tuh Pak Haji mendalam sama kita. Jadi kita ngerti betul. Marah bukan hanya cerita-cerita. Quran sudah ada tuh. Kan semua udah kalau itu mah gak usah diajarin. Udah 40 tahunan ngaji kan. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ya, apa yang terjadi dengan kerja otak itu dengan marah itu? Hormon apa yang lahir di dalam otak itu karena marah itu? Apa akibat buruk dari marah itu? Semua dikaji mendalam. Nah, bagaimana kita mengendalikan marah secara Islami? Gitu. Jadi karena omongan kita itu kan asalnya dari otak, dari jiwa. Jadi otak jiwa kagak betul ya nggak bisa dikendalikan. Susah itu, ditahan nggak bisa marah itu. Kalau di dalamnya nggak betul nggak bisa ditahan. Cuman cerita aja jadinya. Ini contoh. Nah sehingga dia memerlukan kajian yang mendalam dalam praktek. Baru kita berubah tuh mulai. Kemudian bagaimana melatihnya? Tuh. Nanti kita belajar tentang hipnoterapi. Ya hipnoterapi itu pengendalian diri sebetulnya. Karena kita ada punya alam bawah sadar dan itu yang bereaksi keras.
dan itu ada dendam, ada rasa apa. Nah itu, tapi hipnoterapi berbasis Al-Quran. Nah itu kan panjang. Saya ikut kursus hipnoterapi itu bayar 2,5 juta. Khusus iman itu doang. Nah sekarang kita kombinasikan dengan akhlak, kombinasikan dengan Quran, yang hasilnya itu surga dunia akhirat. Luar biasa Islam itu, Ibu. Nah ini harus ada pembelajaran secara teratur, berkesinambungan. Karena itulah paket-paket ini dibuat. Paling tidak, nah, orang, aduh saya mungkin kalau terus-terusan ngaji sih masih gak sempet. Kalau gitu saya ambil paket salat khusyuk aja deh. Ya udah, berarti 8 kali. Nah, nanti nyambung kapan lagi paket terapi Qurani. Nanti nyambung apa lagi kalau udah berkesinambungan. Nah, itu tinggal nerusin, itu gunanya. Karena kan maklum kalau kita pengajian ini kadang-kadang kan sudah penuh. Ada tauhid, sudah ada, ini hari ini ada ini hari ini ada ini hari ini udah padat, ustaz-ustaznya juga udah ada. Nah untuk belajar ini kalau terlalu lama kan juga ganggu yang lain. Nah jadi ambil paket ini aja deh dulu, karena harinya ada ini. Nanti kalau udah ada waktu untuk kesinambungan baru gitu kan, ada yang begitu ya. Nah ini ibu-ibu tentang paket-paket. Nah karena itu di sini ada materi-materi kajiannya. Nah ya di halaman berapa itu? Ini nggak ada halamannya, mesti pakai halaman ya. Karena kalau ini nanti kasih aja ya yang baru ya, karena kelihatannya udah dijelasin halamannya yang berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah tuh di sini ada paket-paket kajiannya. Pak Ustadz, dalam menjelaskan ini boleh diselingi pertanyaan? Oh boleh. Yang ini yang 8 kali pertemuan itu kita per minggu atau yang 8 hari itu harus cucut gitu? Kan ini sekarang kan rencananya seminggu sekali ya? Iya. Harus per tiap hari Kamis. Tiap hari Kamis. Berarti 8 kali. 8 kali. Iya, nanti gitu terapi Qurani yang kali. Iya. Nah, kalau selanjutnya kalau ini masih banyak kan, ada pendalamannya, ada apa, nah itu jadi udah teratur, kita udah punya materi itu. Ya gitu, dia udah punya materi itu. Jadi nanti saya ngajarnya juga enak, ibu-ibu juga ngajarnya enak, belajarnya enak. Ini nomor sekian sekarang, nah ikuti nggak? Kalau nggak ikut misalnya kan tahu sendiri, belajar sama yang lain. Ya belajar sama yang lain, nanti kalau ketinggalan nanti susah tuh. Ya jadi tahu kita, oh saya bolong di sini. Belajar kan masih ada teman tuh tanya, minta penjelasan. Nah, jadi ngelengkapin. Kalau terpaksa amat kan. Tapi beda kan diajarin sama teman sama langsung dengerin beda. Beda jauh kan itu kan. Ya tapi kalau memang keadaannya apa boleh buat. Ini boleh melibatkan bapak-bapak enggak? Boleh, sangat boleh. Iya, kemarin ada yang tanya waktu kita punya niat ini yang sholat musuh ini, tertarik rupanya beberapa bapak. Iya, sangat boleh. Iya, jadi nanti saya bisa membuat ini dulu perancangannya kepada bapak. Iya, sangat boleh dan sangat dianjurkan. Iya. Jadi bisa sekalian kan? Iya, betul. Sangat boleh. Nah, cuma kalau sekarang kan istilahnya dimulai. Jadi tapi nanti pun kalau bapak-bapak yang baru, paling tidak penjelasan ini harus diketahui juga, karena nanti orang langsung belajar aja nggak ngerti mau arah kemana belajaran ini, kan gitu. Sehingga nanti prolognya juga harus dijelaskan secara rinci. Mungkin kalau akan ada pun digabung juga bagus, ya. Nggak apa-apa. Lebih banyak ya. Ya lebih banyak juga, lebih manfaatnya lebih banyak jadinya. Itu bagus ya. Nah ini boleh. Jadi sudah jelas tuh ini semuanya sampai ke tingkat dasar, kemudian tingkat lanjutan, terus mana? Memang banyak sekali. Tapi ini kesemuanya untuk praktek. Adapun tambahan-tambahan itu, sekedar tambah pengetahuan. Gitu. Ini begini Bu. Karena nanti kalau kita sampai belajar setelah lewat dari terapi Qurani ke paket tingkat dasar, ya Islam menurut Al-Quran itu kita kaji mendalam, ya jadi kita ngerti benar Islam ini apa sih, ngerti betul gitu. Nih lihat Qurannya, lihat hadisnya, prakteknya bagaimana, kita ngerti betul sampai ke kafah itu bagaimana, kita ngerti betul. Jadi kita memeluk agama Islam itu beruntung, kita tahu betul itu gitu.
Kalau sekarang kan kita masih tahu Islam artinya ini, cuma gitu-gitu aja. Tapi ini kita dalami satu-satu. Begitu juga tentang iman. Nah, dua pelajaran di atas itu diawali dengan praktek. Jadi praktek misalnya nanti kan ada latihan. Kita nanti akan praktek khusyuk dalam suratul Fatihah. Gimana caranya? Kan mesti satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim dulu khusyuk. Ya kan gitu. Satu-satu itu kan ada memori kan. Satu dulu khusyuk. Nah baru yang kedua khusyuk, yang ketiga khusyuk dan seterusnya. Baru masing-masing itu nanti berangkai kekhusyukannya itu. Kan mesti dilatih. Nah kemudian latih sendiri, plus nanti kita juga latih terus. Sebelum kita mulai, kita ambil ada 20 menit untuk latihan kekhusyukan. Nanti ada bersyukur, namanya terapi bersyukur, karena ini kan terapi Quran itu kan untuk jiwa. Nanti di masing-masing itu kita ambil bagian-bagian yang terus kita latih. Jadi kita melatih dan kita belajar teori juga. Latih, belajar teori juga. Ini akan memperbaiki akhlak. Sikap mental kita, memori kita akan terisi penuh. Belajar gini. Makanya dia belajarnya berurutan. Ya, berurutan, belajar betul-betul. Kenapa, Bu? Saya ambil seperti ini. Umur saya sekarang 57. Saya belajar ini dari umur 16 tahun. Jadi berapa tahun saya belajar, Bu ya? Itu kira-kira. Iya. Ibu mau belajar cuma sebulan 2 bulan kira-kira aja. Sampai saya merumuskan ini itu dari hasil belajar sejak 16 tahun sampai sekarang. Terus kemudian saya mengajarkan ini itu sejak tahun 2000. Udah berapa tahun tuh? Nah ibu mau belajar sebulan kira-kira. Dan saya memperbaiki akhlak saya sepanjang hidup saya. Ya, seperti bagaimana ngendaliin lagi gini, bagaimana kita dalam keadaan sulit kita tawakal, bagaimana kalau kita berdoa merasa tidak dikabul, bagaimana kita menahan rasa kecewa, bagaimana kalau kekecewaan kita besar, bagaimana kalau itu kan belajar terus tuh. Bagaimana kalau istri ngambek, kadang-kadang kita lagi pening misalnya kan, itu kan belajar terus. Bagaimana kalau tiba-tiba suami ngamuk, kita kadang-kadang juga lagi gak karuan gitu kan. Itu juga belajar terus belajar. Bagaimana kita memaafkan orang lain padahal kita nggak salah. Kan ngaramin kan, susah nggak tuh? Kita nggak salah, kita ini dimarahin, disalahin apa? Berarti kita nggak salah. Tapi mesti dimaafkan juga, gitu kan? Nah itu ada tahapan-tahapannya kan itu. Nah itu tuh nanti caranya gimana, ngelatihnya gimana itu ada. Jadi memang udah praktek, kita nggak bisa hanya cerita gitu. Jadi nanti itu terbentuk. Seharusnya pelajaran ini diajarkan sejak kita umur 17. Umur 17 tahun kita baru udah mengerti, langsung masuk pelajaran ini. Jadi dia proses belajarnya lama. Jadi umur 40 tahun dia udah benar-benar akhlak bagus karena proses tuh. Kalau kita sekarang ini baru belajar ini di usia 70 tahun. Jadi ubah karat apa namanya? Ya ubah kaku gitu. Udah susah. Udah susah benar. Belajar sholat khusyuk yang seharusnya berproses juga seperti itu. Nah, sekarang baru udah umur 60 tahun, 50 tahun. Ini si otaknya udah bawanya ke mall dulu ya. Misalnya gitu kan. Udah ajak sih balik lagi di sini. Wah, udah kayak gitu. Udah begitu. Memorinya udah kotor. Memorinya udah kotor. Nah sementara kita ngaji terus kan? Gitu. Saya juga ngerasain, Bu. Ngaji itu terus kita. Apalagi saya belajar terus ini, belajar itu. Saya memang sudah belajar ya. Nggak cukup dengan ngaji memang, dengan literatur, dengan apa. Itu juga masih begitu. Tetapi proses itu berjalan. Ya tentu berbeda lah. Ya karena ini ada proses yang harus kita jalani. Nah ini kalau dia diajarkan dari sejak muda, dia minimal tahu dulu
Ibu-ibunya bimbing, baru proses begini. Begitu juga akhlaknya. Begitu juga dia berproses tuh dari muda, karena akhlak itu berprosesnya gradual. Gradual itu apa ya? Bertahap, dia tidak bisa sekaligus. Jadi ini, ibu-ibu, belajar yang saya ajarkan atau yang saya berikan ini pelajaran, itu bukan hanya satu sisi pelajaran. Saya harus mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Saya harus mempelajari psikologi Islam dan psikologi modern. Saya harus mempelajari teknik-teknik pembenahan diri. Terus saya harus mempelajari ilmu-ilmu sosial. Ya, saya harus mempelajari banyak sekali untuk mempelajari ini. Maka ini belajarnya lama sekali belajarnya. Kenapa? Karena ini melibatkan berbagai macam disiplin ilmu. Di antaranya saya harus mendalami tentang neurologi, tentang kerja otak ini. Gimana otak ini bekerja? Apa yang terjadi dengan memori? Mengapa sholat ini jadi begini terus dia kemudian mau begini aja? Bagaimana perkembangan memori? Bagaimana dia supaya dia mengikuti apa yang kita perintahkan dan sebagainya. Nah, itu diawali dengan mempelajari kerja fungsi otak. Kemudian kapan dia menjadi alam bawah sadar? Kapan dia menjadi karakter? Apa itu karakter? Dimulainya dari mana itu? Terus bagaimana kalau kecepatan antara lidah dengan pikiran? Lidahnya lancar, kan pikirannya nggak mau ngikut. Kok balik lagi? Ini kenapa ini? Gitu. Nah, itu di samping belajar literatur juga kita praktekkan terus tuh. Jadi kita mempelajari diri kita sendiri. Ya, karena nanti yang masuk surga itu kalau yang akhlaknya bagus, Bu. Ya, bukan yang pinter cerita, bukan. Akhlaknya bagus, artinya apa? Pikirannya bagus, perasaannya bagus, hatinya bagus, jiwanya bagus. Nah, maka dia ada tanda-tanda ketentraman dalam batin, disebut nafsul mutmainnah. Itu nanti apa itu? Rinciannya bagaimana itu? Bagaimana membentuknya? Ini ada proses belajar. Ya, jadi paling tidak ibu-ibu sudah memahami arah belajar kita. Ya, dan setiap kali pertemuan pasti beda pelajarannya. Akhlak dan sholat, ya, tapi di dalamnya pelajarannya banyak sekali. Ya, nah ini ibu-ibu sekalian tentang pelajaran kita, ya, di dalamnya kira-kira seperti itu. Dan saya sudah bagikan buku, ya, buku Riyadhah atau latihannya. Ini dibagiin bagaimana melatihnya nanti, apa-apa saja dan seterusnya. Ini buku ini untuk sholat khusyuk dan terapi Qur'ani. Ya, sandaran bukunya udah ada dua-duanya ada bukunya itu, ya. Nah, ini, ya, ini bukunya. Cuman bukunya kan belum ada punya, ya. Nah, nanti mungkin kalau terapi Qur'ani mungkin masih ada. Yang ternyata ada, ya. Tapi sholat khusyuk yang habis sekali. Habis. Kalau paling fotokopi, ya, nanti ada cetak ulang. Nah, gitu. Kalau ini, nah ini boleh ibu baca bukunya, buku panduan. Ini sekedar bacaan dan arah dari pelajaran. Ya, di sini ada semua buku-buku apa. Kemudian ada juga hal-hal penting di dalam sini yang sifatnya ringkas. Ya, sifatnya ringkas. Itu. Nah, ini kalau ingin punya buku saya semua, itu ada 9 judul buku. Banyakan, ya. Yang dikit-dikit aja dulu, ya. Nah, terus ini. Nah, bagaimana ini, dibagiin gratis apa enggak? Maunya apa, Bu? Hah? Maunya apa? Gratis untuk yang tidak mampu.
Nah, kalau ibu merasa, oh saya nggak mampu, gratis silakan. Ya gratis untuk yang tidak mampu. Tapi kalau untuk yang mampu harus bayar 5 kali lipat. Untuk apa duit coba? Duit untuk apa? Ya kan? Gitu. Tapi kalau ibu bayarnya pas, maka yang gratis itu tanggungan saya. Ya kalau saya milioner itu nggak ada masalah. Tapi karena saya pensiunan, tentu nggak bisa banyak dicetak lagi, habis dia nantinya. Karena kan dicetak lagi kan, cetak lagi, bagiin lagi sebagian gratis. Nah kalau itu jadi beban saya, kemampuan saya terbatas, habis lama-lama. Dakwah tidak berkembang. Itu masalahnya. Tapi kalau ada ibu yang 10 kali lipat, saya bagiin juga ke sini 10 kali lipat. Nah berarti datar, bisa dicetak ulang. Tapi kalau yang dari sini datangnya itu bisa 500 kali lipat, yang saya bagiin cuman 300, nah ini berlebih. Berlebihnya untuk apa? Untuk pengembangan gitu. Jadi nggak dihargai, ya. Itu diserahkan kepada ibu-ibu masing-masing. Yang merasa miskin boleh gratis. Ya tapi nggak minta surat RT RW, ngaku aja sendiri. Tapi yang merasa kaya ibu, yang banyak duit, tapi jangan sayang, karena ini untuk kita juga ya, untuk orang juga. Gitu, jadi enak. Jadi kalau gitu, masing-masing aja tuh, ya. Itu diserahkan kepada ibu-ibu sekalian. Dari saya kira-kira dia begitu. Untuk buku-buku yang saya berikan kepada ibu-ibu ini, ya. Kira-kira berapa Pak pergantiannya Pak? Oh nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ibu aja coba lihat. Kalau ibu beli buku di Gramedia, itu yang begitu berapa itu? Itu aja lah. Nggak ada. Kalau ini ada memang. Ini 40 berapa itu? Oh, ini yang ringgit, 15 ringgit kalau di Malaysia ini di sana. 1 ringgit. Ini 45 kalau nggak salah. Di Gramedia itu 45. Ini nih. Yang ini tapi kalau yang ini kan memang enggak. Kalau ini 45, ibu tahu ini berapa. Nanti kalau ibu jalan-jalan kan punya buku tuh. Saya beli di Gramedia berapa nih gitu. Ya udah untuk saya aja ya udah segitu. Oh saya ingin banyak karena ini bagikan lagi ke orang ya. Buat itu aja. Ya gitu ibu-ibu ya. Nanti semuanya diserahkan ke Ibu Nurul kali ya. Ada yang bertanya boleh sekarang silakan ada yang bertanya karena ini diskusi awal kita pertama. Kita juga tahu arah, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi mau kemana kita belajar itu yang lebih penting justru. Kalau itu nggak tahu kita menjadi menjadi kurang pas. Terus ada lagi yang saya bagikan adalah ini. Salat khusyuk sekedar bacaan-bacaan. Ini juga boleh di-copy. Iya, boleh diperbanyak. Boleh diperbanyak. Nah, terus ini juga disebarkan melalui internet. Ya, ini ada internet. Ibu-ibu yang punya internet mau menyebarkan, nanti kita kirim filenya. Jadi kita kirim filenya, ya banyak yang kayak di mana ya di sana Bugenville itu mereka kasih alamat email kita kirim. Ya terus dia ngirim ke ribuan orang gitu. Nah ini kecanggihan internet. Jadi kita bisa berdakwah ribuan orang itu dengan hanya duduk ngirimin ini. Nah ini ada file-file yang seperti itu. Nah nanti ibu kalau lihat nanti juga kalau udah jadi internet itu sedang dibuat itu www.sholathusyuk3t.com. Nah, bisa melihat di sini belum ada alamat emailnya. Ada Bu, ada. Oh, udah ada. Ada. Oh, ini ada ini. Ada. www.sholathusyuk3t.com. 3t.com. Nah, tuh. Emailnya berkaca diri itu ya, Ustaz. Iya, emailnya berkaca diri.
email saya. Nah, ibu-ibu yang punya email mau ngemailin ke orang, nanti boleh dikasih lembar kertas. Nah, nanti diedarin, ibu tulis emailnya, nanti kasih Pak Gatot. Nanti sama Pak Gatot akan dikirim ke emailnya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu bisa menyebarkan kemana saja tentang sholat khusyuk ini. Kita ke ini aja dulu ya, ke sekretaris aja ya, ke sekretaris majelis taklim aja dulu, nanti biar beliau iya, nanti dikasih aja alamat emailnya Pak Gatot. Nanti disebarkan emailnya kemana-mana. Nah, jadi kita dakwah juga. Jadi saya dakwah di radio dulu 3 stasiun televisi radio, kemudian melalui email, kemudian saya keliling juga, kemudian saya nulis buku juga, kemudian dibantu teman-teman juga untuk organisasinya dan sebagainya. Jadi itu yang saya lakukan supaya dakwah ini bisa berkembang, modern, efektif. Jadi kita dengan keterbatasan saya bisa berdakwah dengan segala cara. Maka walaupun saya tidur, dakwah jalan terus. Gitu. Buku seluruh Indonesia dakwah juga. Internet seluruh dunia bahkan dakwah juga. Radio sekali saya ceramah di radio itu kan ribuan orang yang dengar kan. Terus tulisan-tulisan saya juga. Terus seandainya saya tidur pun di rumah, dakwah jalan terus. Nah, ini namanya pahala mengalir. Ya, ibu boleh tiru nih. Jadi ibu jangan biarkan kesempatan ada fotokopian, ibu fotokopi, teman-teman bagi. Ya, nah kayak seperti berkaca diri, saya cetak kemarin puluhan ribu eksemplar. Saya bagikan di Islamic Book Fair. Itu puluhan ribu berkaca diri dan untuk menyebar. Kemudian dari menyebar itu sampai ke Indonesia, para ustadz, para mubalik mengajarkan berkaca diri di mana-mana. Dia mudah kan, ada alat itu. Nah, itu kan bagian dari amal. Nah, ibu usahakan tuh juga punya amal-amal yang seperti itu. Jangan amal diri kita sendiri, karena amal kita sendiri bagus ya. Cuman dosa kita jauh lebih banyak. Jadi nanti amalnya habis, pahala mengalirnya nggak ada. Coba aja bagi teman, saudara, kemana gitu. Ada lagi yang nanya, Ibu? Silakan. Ada yang nanya, karena ini memang masa kita adalah masa awal perkenalan. Jadi ya. Masuk ke materi hari ini. Hari ini belum masuk materi, persilakan tanya dulu, karena di sini kan banyak sekali yang saya berikan. Materinya sudah banyak sekali. Iya. Cuman kan harus dijelasin satu-satu arahnya kemana. Iya. Nah, ini karena kita harus belajar juga udah modern sekarang kan. Udah harus. Ya Bu, silakan. Kalau sholat itu per ayat itu harus kita tahu artinya dulu, baru kita terapkan dalam kekhusyuan kita. Iya, jadi nanti itu belajar secara spesifik Bu. Kalau pertanyaan itu, ya, karena nanti kalau dijelasin seperti kita di berceramah, itu kan udah nanya dari dulu kan. Oh, udah tiap ketemu Ustaz tanya sholat khusyuk. Baru tiap ketemu jawabnya 5 menit. Terus kemudian paling juga ada yang jawab ada satu sesi setengah jam, udah berhenti, nggak bisa praktekkan juga. Gitu. Jadi kalau dengan belajar ini matang, nanti kita akan tahu. Karena nanti harus dikaji dengan bagaimana memori itu bekerja. Itu nanti bekerja bagaimana, kemudian kita nerapinnya bagaimana memori yang kita bangun sekarang melalui lidah dengan bahasa Arab dan kecepatan kita memahami. Terus bagaimana melatih antara kata dengan kecepatan memori. Memori apa saja yang diperlukan itu sehingga kita bisa menghayatinya. Nanti mengapa harus diterapkan dengan metode 3T? Tumakninah, tafakur, tadabbur. Mengapa nggak asal aja, pokoknya yang penting khusyuk. Nah, khusyuknya sendiri kayak apa mana tahu? Orang beda-beda tentang khusyuk. Nah, nanti dimatangkan oleh kita tentang makna khusyuk yang sebenarnya. Jadi nanti ada khusyuk instan namanya, gitu. Kalau kita sholat tiba-tiba nangis, gitu. Nggak tahu ujung pangkalnya nangis, tiba-tiba hilang.
Itu instan namanya. Cepet datang, cepet pergi, itu instan. Apa yang kayak gitu? Nah, kalau gitu khusyuk bagaimana? Oh, kok bayangin Ka'bah? Nah, kan itu. Ada lagi begitu. Ada yang ngajarin khusyuk. Yang penting khusyuk gampang. Yang penting disebut aja Allah, Allah, Allah. Kita tundukkan. Masih gampang itu, coba aja. Apa begitu? Padahal ada yang dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masa Allah tundukkan gimana? Bismillahirrahmanirrahim kan? Kecuali kalau nggak ada yang dibaca. Kalau sholat kan berbeda dengan meditasi. Ya, ada lagi ini, ada lagi itu. Nah, nanti di sini, di paling tidak itu ibu udah baca. Perjalanan saya mencari kehusyuan dalam sholat diajarin oleh banyak orang berbagai macam cara. Nah, di sini ada saya jelasin. Sampai saya harus belajar banyak. Ya, diantaranya saya bercerita dan kemudian dia ngajarin, ya. Kalau mau khusyuk itu supaya nggak dengar apa-apa. Jadi harus dilatih. Gimana latihnya? Nah, ya udah, masukin kapas. Ini dua-duanya. Itu benar, pasti dilatih beneran. Supaya nggak dengar apa-apa, supaya apa begitu. Tutup mata. Dan tutup mata. Khusyuk itu sebenarnya merem, apa merem? Gitu. Ada yang nggak boleh. Ada lagi. Sholat merem tuh nggak boleh. Itu. Terus kalau gitu, pernah juga. Nanti kita bahas itu. Terus kalau gitu apa? Sholat ngedip boleh nggak? Tanya lagi kan? Oh, ngedip nggak boleh. Ada yang gitu, ya karena merem nggak boleh, ngedip boleh nggak? Nggak boleh, gitu. Oh, kalau gitu melotot terus pegel nggak? Gitu. Nah ini belajarnya itu apa namanya, belajar istilah parsial gitu, yang nggak tahu akar khusyuk itu ada di mana. Yang penting kita akar khusyuk itu apa? Itu yang perlu kita tahu. Lalu kenapa dikasih bacaan-bacaan itu, untuk apa itu gitu? Itu yang perlu kita dalami. Terus nanti dipraktekannya bagaimana itu? Gitu. Nanti ini kan pelajaran 8 kali pertemuan, mudah-mudahan itu di tingkat dasar bisa, karena nanti akan ada latihan. Iya. Bagaimana khusyuk dalam suratul Fatihah, satu-satu nanti berarti. Ada aja. Apa sih artinya? Apa sih maknanya? Apa sih yang dipikirkan? Apa sih yang dirasakan? Nanti gitu. Ada ini. Gitu ya. Jadi yang beneran ini mah bukan ini. Khusyuk yang bagaimana menurut Quran itu? Apa makna kehusyukan itu? Itu dulu tahu. Jadi kalau sekarang kan nerka-nerka. Makanya buat sholat khusyuk itu bukunya 3 biji begini. Itu kata khusyuk nih, bukunya seperti ini. Jadi bagaimana mau jelasin khusyuk dalam 1 jam, apalagi 15 menit. Saya dibikin kayak gini, masih berlatih terus. Terus bagaimana tuh terjadi gangguan dalam pikiran, gitu. Ya kan itu nanti dibahas tuh semuanya sehingga kita ngerti betul. Akhirnya kita istilahnya pengertian kita full paham. Jadi kita udah gak bisa dibohongin lagi. Terus nanti dipraktekkannya juga rasanya gimana nih? Nah nanti ada perbedaan. Nanti kita ngerasain karena kita udah terarah. Tapi harus belajarnya harus penuh. Ya, kenapa saya sebut di sini cara cepat? Ya, saya membuat buku ini itu dari usia 16 tahun sampai saya bilang tadi usia saya 57 tahun. Berapa tadi? 41 tahun, ya, dan sekarang masih belajar. 41 tahun masih belajar. Nah sekarang ibu-ibu mau belajar 8 kali pertemuan, cepat nggak? Cepat nggak? Kilat. Itu aja orang belum tentu 8 kali datang. Insya Allah. Ya kan gitu, ya. Insya Allah kalau datang 8 kali itu kan cuma seberapa, makanya ilmu ini digalinya lama sekali gitu, belum mengertinya. Sehingga waktu saya ngajar pun saya harus tahu juga
memberi pengertian itu. Jadi nanti waktu praktek pun juga tahu, oh, gini. Jadi nanti waktu kita ngajarkan ke generasi muda, kita tahu, oh rasanya kayak gini, ini kayak gini. Jadi tahu kita bagaimana mengerahkan ada pengajian generasi muda. Jadi kita udah paham. Kalau sekarang kan asal-asalan aja. Oh suatu usul ya udah panggil ustaz cerita usul dikit udah ya nggak kelar sampai umur 70 tahun itu. Nah sekarang sama saya bersingkat ya dengan belajar 8 kali insya Allah sudah punya arah. Mau tinggal melatihnya, perbaikinya, tinggal itu. Ya bentuk akhlak diawali dengan terapi Qurani. Belajar 4 kali udah bentuk akhlak kita terus. Nanti dalam pengajian rutinnya latihan dulu. Itu insya Allah pengalaman saya ngajar sudah 13 tahun lah ngajar ini. Itu hampir 100% akhlak berubah. 100% itu merasakan perubahan yang besar. Ya tentu perubahan besar ini bukan berarti langsung kayak Nabi, enggak. Ya, saya kasih contoh. Ada orang yang 1 hari marahnya 10 kali. Bener. Marah terus pokoknya susah deh diobatin. Udah dia apa nih susah. Belajar ini. Ya belajar, akhlak tuh belajar. Itu bulan depan sudah menurun. Marahnya menjadi 5 kali sehari. Masih ada. Turun kan? Nah, bulan depannya lagi berubah lagi. Marahnya turun tinggal 3 kali sehari. Turun lagi bulan depan, marahnya tinggal 1 hari sekali. Terus bulan depannya lagi mulai 2 hari sekali dia marah. Gitu. Ini betul kan? Ada perubahan terus sampai dalam 1 bulan dia hanya marah paling 2-3 kali. Dan itu sudah tidak bisa baik lagi. Karena kita manusia. Kalau penyebabnya masih ada gimana Pak? Itu kan tergantung sikap kita. Sekarang saya tanya. Nah, sekarang saya tanya. Ya ini sekedar tambahan aja ya, nggak apa-apa kesana kemari lah. Namanya kita baru ketemu ya. Nah, sekarang saya tanya. Kita kalau dihina orang marah nggak? Marah. Pertanyaannya, semua orang yang dihina marah apa enggak? Enggak. Enggak. Dia menyikapi. Nah, itu. Ya. Kalau kita dihina orang marah nggak? Nah, semua orang yang dihina pasti marah nggak? Tentu. Iya kan? Itu kenapa bisa begitu? Sikapnya beda. Itu dia. Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam rasanya, itu yang menentukan, bukan marah, bukan hinanya. Sekarang saya tanya, pelawak dihina melulu di dalam lawakan, marah nggak dia? Nggak marah dia. Itu ada apa dalam pikirannya kok jadi nggak marah? Dianggap bercanda. Kenapa? Dianggap bercanda. Nah, iya makanya. Kalau gitu berarti anggap bercanda. Itu bisa menanggulangi satu cara. Kan gitu misalnya. Nah itu yang kita cari ntar. Kalau gitu daripada kita sakit hati, anggap aja bercanda. Itu satu cara. Gitu, satu cara. Karena nanti ada cara itu, cara ini. Mana yang cocok di kita masing-masing beda. Wah, saya orangnya nggak suka bercanda. Kalau itu pakai cara bercanda susah, pakai cara yang lain. Gitu, nanti ada cara lagi. Nah, kita boleh diskusi, Bu, tuh. Boleh diskusi, kita boleh beda-beda. Kalau saya belajar dengan saya itu boleh beda-beda. Ya, nah kalau belajar dengan saya tidak boleh sama. Nah, kalau belajar sama saya boleh beda-beda dan bahkan tidak boleh sama. Nggak boleh seragam. Lain kalau orang yang ngajarin harus begini, harus begitu, harus begini. Enggak, saya enggak. Ya, enggak begitu. Nanti orang jadinya nggak bisa praktek. Karena kita tiap orang beda-beda. Ada yang dimaki-maki senyum. Ya, ada yang nggak dimaki-maki, nggak ada persoalan. Pernah nggak? Nggak ada persoalan itu, marah. Pernah nggak dia? Banyak nggak? Tuh,
Tuh, itu kan soal gitu. Kecil jadi besar. Hah? Masalah kecil jadi besar. Nah, ada yang masalah kecil jadi besar. Ada yang nggak punya masalah jadi masalah ada. Tuh, itu kan orangnya tuh. Ya makanya saya ngajarkan tuh beda-beda. Ya harus beda. Kalau perlu cara sholat sama apa enggak? Cara sholat sama apa enggak? Ayo, yang udah ngaji puluhan tahun. Hah? Cara sholat sama enggak? Cara sholat cara macam-macam. Iya, makanya cara sholat sama apa enggak? Tuh beda kan tuh. Kalau berbeda cara sholat betul apa enggak? Bingung. Udah lama ngaji? Udah lama masih bingung, padahal sholat terus. Iya, tuh itu aja kita nggak bisa jawab. Kan gitu. Itu aja kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena memang kita belajarnya kan ikut-ikutan. Tergantung ustadznya kan? Ah, ustadz aliran ini begini, ustadz aliran itu begitu. Ustadz yang ambil dalil yang ini, ada hadis itu kan 60.000. Hadis itu 60.000 ibu-ibu. Doang itu bermacam-macam. Sekarang saya tanya, cara wudhu sama nggak? Sama? Harusnya sama. Harusnya sama atau harusnya beda? Hah? Tergantung Ustaz. Nah, kalau ketemu beda marah nggak? Enggak. Nah, Paling hebat kan? hah? Bahasa diri paling hebat. Nah, itu ya Mbak, gitu. Gitu Ibu. Jadi itu di kita ini. Makanya kalau saya, karena saya udah belajar, udah membaca puluhan ribu hadis itu, dan juga udah membaca berbagai macam tafsir, dan karena waktunya kan lama, puluhan tahun. Jadi saya udah mengerti itu begini ya ternyata. Tapi kan kalau ibu-ibu kan belajar satu guru aja kan, tergantung ustadznya. Ini nggak boleh kata ustadz, kata ibu apa? Nggak boleh juga kan? Iya. Kalau ustadznya baca satu hadis, apa yang terjadi? Nggak bisa mengerti hadis yang lain. Sekarang saya tanya, caranya takbir gimana? Nggak apa-apa, beda-beda aja Bu. Ayo, nggak usah takut. Gitu ya? Boleh ada yang beda? Ayo. Ah, tuh beda. Ada yang di oh, nggak di sini, tapi di situ. Ah, gitu. Ada yang di bahu, ada yang di sini. Mekah ya Pak Ustadz, macam-macam kan. Ya kan? Betul. Katanya laki-laki harus sampai batas telinga. Perempuan sampai sini aja. Iya. Kata siapa tuh? Kata agama. Hadis ya. Iya. Nah sekarang apa kata hadis tentang takbir, caranya gimana? Yang mana yang hadis? Yang mengaku paling bagus hadisnya? Yang mana? Yang mana kira-kira yang dipakai? Sholatnya Nabi. Ini. Nah, hadisnya apa nih bunyinya? Gak hafal ya? Kenapa begini kata hadis? Nah, Karena Nabi begitu katanya. karena begini kata hadisnya. Apa itu di dalam hadis itu bunyinya? Nah, bertakbir tangan sejajar dengan bahu. Gini kan ya? Nah, ini gini. Ya? Sekarang coba lihat, sejajar dengan bahu itu kata-katanya. Ini begini sejajar nggak? Sejajar. Ini sejajar nggak? Ini sejajar kan? Nah, ini sejajar. Ini sejajar nggak? Iya. Memang. Sejajar itu ukuran di sini, sejajar gitu kan? Nah, ini sejajar kan? Iya. Coba. Sekarang kata itu aja, nah ada orang begini, ada orang begini, ada orang begini, sama nggak? Sama sejajarnya, bener nggak? Sama benernya. Karena penafsiran hadis itu. Udah ketemu satu hadis, emang cuma satu hadis? Banyak. Ada lagi nggak yang model takbir lain? Itu yang sejajar kupingnya juga. Nah, yang laki-laki ya, di sini kan. Iya, betul nggak itu? Betul. Hadisnya juga.
Terus kalau yang ini pakai hadis yang satu, yang ini pakai hadis yang satu, betul nggak? Betul. Berantem apa nggak? Masing-masing punya dasar. Iya, senang-senang aja. Ya. Sekarang ditukar-tukar. Kan tergantung hadisnya juga, ada ini atau sahih. Oh iya, nanti dicari kan. Sekarang pengertian hadis ada daif, ada sahih, ada ahad, ada macam-macam tuh hadis tuh. Nah, nanti dilihat. Ya, nanti dilihat. Nah, sekarang kalau dilihat gitu, kalau kita hari ini pakai hadis yang ini sama sahihnya nih. Tapi besok pakai yang ini, boleh nggak? Boleh, sama sahihnya kok. Penting sahih ya Pak. Ya ini enggak, nanti ada hadis tuh. Ada sahihnya ada tingkatan, ada ahad ada tingkatannya, ya. Terus nanti lagi ada hadis yang doif tapi nggak bertentangan dengan Islam, bisa dipakai, tapi dia tidak bertentangan, tapi doif, gitu. Karena doif itu nanti setelah ada penelitian, kenapa dia jadi doif, sanadnya nggak sampai, misalnya begitu, ya. Nanti perawinya justru putus. Sekarang pertanyaan, putusnya perawi itu kenapa? Bisa nggak ketemu, bisa orangnya meninggal, bisa ini, bisa banyak sekali. Padahal benar dari nabinya, cuman perawinya putus. Nah itu doif yang model apa? Nah, itu kan ada lagi. Jadi begitu. Jadi ini anu sekali. Jadi kalau kita mengerti itu, kita nggak ada masalah. Maka saya tanya, cara wudhu sama nggak? Beda-beda. Ininya yang Ya kan gitu. Yang ini. Ada nggak yang wudhu 3 kali? ada. 3 kali. Ada nggak yang 2 kali? Sekali. Nggak ada karena nggak baca hadis. Oh ada. Ada nggak yang sekali? Ada, gitu loh. Padahal hadisnya sama-sama Bukhari itu. Katanya 3 kali itu sunat, Pak. 1 kali wajib. Iya, yang ngomong itu siapa tuh? Katanya juga kan? Nanti ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Kan ada gitu. Ya, tapi ada juga yang nggak mau mengakui ijma. Ini gantung ustadznya itu. Ada juga milih hadis itu yang paling strict, yang paling hadis paling tingkat kesahihannya tinggi. Nah, ada juga yang milih itu. Selain daripada itu gak mau gitu. Ada yang gini, ada yang doif tapi sebetulnya nggak masalah karena sejalan dengan yang hadis sahih gitu. Doif tapi sejalan dengan Al-Quran, ada yang gitu kan? Kan nggak apa-apa kalau saya mah. Ya, kalau sholat yang penting sholat daripada tidak sholat dulu. Yang salah yang tidak sholat. Yang salah yang nggak sholat. Pengenanya, kita kan masih kalau 8 kali itu 2 bulan lagi ya, baru mungkin insya Allah kita bisa praktek gimana khusyuk. Kalau umurnya nggak nyampe. Terus satu lagi mungkin bisa sedikit Ustadz sampaikan. Sebenarnya definisi khusyuk itu apa sih gitu. Kalau materi kan panjang nanti. Nah sekarang yang dimaksud khusyuk itu apa? Oh iya, karena itu ada pelajarannya sendiri. Nanti perlu waktu 1,5 jam. Kan? Dia 1,5 jam dijelasinnya, Bu. Sedikit definisi gitu. Ya kalau definisi sedikit aja sama juga waktu kita tanya sama Ustadz kan sering gitu. Nanti dijawab 4 jam, kan nggak selesai. Jadi nggak bisa disampaikan ya. Paling sedikit 1,5 jam itu supaya matang. Kalau perbedaannya dengan sholat khusyuk yang disampaikan oleh Ustadz Abu Samkan, Bapak pasti tahu ya. Nah itu kira-kira seperti apa gitu. Lah, Ibu udah pernah belajar belum? Pernah. Bagaimana ngajarin dia? Kalau beliau sih mendelete apa yang ada di pikiran. Kalau kemudian tuh beliau lihatkan pikiran kita tuh banyak sekali itu. Nah itu misalnya dapur, kerjaan, anak, itu semuanya satu semua di-delete di pikiran. Bisa nggak Ibu delete? Waktu belajar sama beliau di sana tuh sampai kalau waktu kita sholat itu Pak, itu badan benar-benar seperti gemetar, saya nggak tahu dari mana, tapi saya mencoba, itu terjadi di sana, benar-benar guncangannya sangat kuat, itu saya nggak tahu dari mana, itu seperti itu. Kalau benar-benar yang memikirkan kebesaran Allah, kita sangat kecil, semua hilang, itu benar-benar
Iya. Itu tuh nggak tahu dari mana saya juga nggak ngerti. Terus pertanyaannya, kalau khusyuk gemetar berarti? Dia nggak kita menciptakan itu. Iya. Tapi lama-lama gemetarnya hilang. Jadi khusyuk itu adalah pertama kali gemetar, gitu ya. Kemudian lama-lama gemetarnya hilang. Nah itu khusyuk gitu Ibu ya? Ya dia nggak begitu, tapi pertama dia mengenal Allah itu memang sangat gemetar. Saya bertanya kenapa begitu? Allah itu kan kekuasaannya sangat besar. Ketika sedikit tersentuh hati manusia itu sangat berpengaruh pada fisik dan jiwa hati manusia. Oh gitu ya. Itu yang saya tangkap. Dapatnya apa Mbak? Terus kalau baca iya kana budu wa iya kana stain gimana Bu? Maksudnya? Iya, kan gemetar. Terus iya kana budu wa iya kana stain yang dirasain apa? Iya terus, jadi kepada Engkau ya Allah hamba menyembah dan kepada hamba kepada Engkau minta tolong, itu terus terbawa gitu. Terbawa. Terus kalau baca apa namanya siratal ladzina an'amta 'alaihim apa itu? Jalan orang-orang yang Engkau Terus apa rasanya gimana? Gemetar juga? Terus Pak, jadi Gemetar terus? Jadi kalau gitu khusyuk gemetar gitu. tapi pada akhirnya nanti tenang. Setelah mungkin sebulan belajar itu sudah hilang gitu. Ada hilang itu, ya. Jadi nanti itu tuh terukur. Kalau kita nanti belajarnya terukur. Apakah khusyuk itu harus gemetar? Tidak. Nah gitu nanti pertanyaannya. Terus apakah gemetar itu khusyuk tingkat tinggi apa gimana? Nah nanti ada ukurannya. Ya. Terus apakah khusyuk itu nangis? Nah, ada juga kalau khusyuk itu guling-guling katanya. Ada juga. Nah itu kan karena kita tidak mengerti khusyuk itu. Akar dari khusyuk itu apa? Gitu, akarnya apa? Nah, jadi nanti dari akar itulah, terus kemudian Al-Quran menjelaskannya gimana? Terus kemudian apa sih yang dibaca itu? Apakah mungkin orang gemetar sedangkan yang dibacanya dia nggak ngerti? Itu kan gitu. Nanti itu kita uji. Ya kita uji sehingga kita tahu persis khusyuk itu yang itu. Nah, gitu, tahu persis. Jadi terukur nanti. Kalau gitu kan nggak terukur dia. Ada yang gemetar, ada yang tidak gemetar kan? Ya, yang gemetar kita. Tapi ada yang enggak, ada yang biasa, ada yang gini. Kenapa? Karena memang tidak terukur. Tapi ada yang mendiskusikan gini Pak Ustadz. Sholat khusyuk itu kita beranggapan seolah-olah Allah melihat kita atau kita melihat Allah gitu. Ada yang mendiskusikan seperti itu. Iya, nanti makanya itu nanti kita lihat. Seperti apa ya? Karena itu cerita. Dan ketika sholat itu kita seolah-olah berdialog dengan Allah. Iya. Jadi ketika Rabbil Fili, Iya. Iya. Itu tuh keluar itu air mata tuh. Air mata. Satu warhamni ya Allah. Iya. Kasihan Allah. Itu benar-benar itu keluar air mata Pak. Iya. Tapi kalau nggak keluar air mata nggak khusyuk. Ya, sampai kita gimana minta gitu. Ya, karena kan saat latihan itu mungkin suasananya yang kondusif, biasanya yang aku sangkan tuh aku juga pernah ikut latihan gelap suasananya gitu ya. Itu memang bisa tercipta. Tapi saat kita di rumah gimana? Kembali nggak ke rutinitas yang biasa? Ya insya Allah iya. Selalu insya Allah yang Rabbil itu harus itu dia Allah benar-benar meminta. Yang 7 ya 8 itu benar-benar. Jangan rugi kita kehilangan. Ya makanya itulah nanti itu kita akan tahu secara terperinci, ya, secara terperinci. Ya saya nggak mau cerita tentang Abu Sangkan, ya, siapa dia, kapan ketemu saya, kapan bertemunya, berapa lama dia bergaul dengan saya, ya, saya nggak mau cerita itu. Ya lebih baik nanti secara terperinci kita bisa tahu. Lebih baik pelajarannya. Nanti kita akan tahu perbedaannya. Gitu, kita akan tahu perbedaannya. Ya kalau ini ngajarkan gini, kalau ini ngajarkan gini, nanti kita boleh tahu persisnya. Jadi makanya belajarnya tidak singkat. Kalau singkat nggak ngerti juga.
gitu ya. Ikut ya dulu. Kalau singkat nggak ngerti juga gitu. Karena ini hampir bermacam-macam cara, karena saya melakukan ini dari umur 16 tahun mencarinya. Itu cara apa aja sudah saya tempuh. Ya, cara yang seperti Ibu lakukan itu saya sudah belajar umur 20-an. 20-an, terus saya ganti lagi berbeda cara, ganti lagi berbeda cara, ganti lagi berbeda cara, ganti lagi mencari, mencoba gitu. Saya nggak puas dengan satu. Nanti yang saya ajarkan ini, yang terakhir ini adalah memang yang sudah pelajaran-pelajaran yang sudah terkumpul dari pelajaran saya semua. Saya cari lagi sampai mendapatkan rumusan, sehingga kita tahu sebetulnya akar masalahnya itu. Karena nanti ada hubungan dengan memori pikiran juga harus pelajari. Gitu. Ini jadi itu nanti pelajaran pikiran, apa hubungan memori itu dengan jiwa, dengan perasaan, dengan penghayatan. Maka metodenya adalah tumakninah, tafakkur, tadabbur. Nah ini betul-betul diperintahkan oleh Al-Quran. Pada saat kita membaca Al-Quran itu semuanya yang ada. Tumakninah harus, tafakur itu mengerti, tadabbur itu menghayati, gitu ya. Nah ini harus dipelajari karena ada tingkatan belajar. Jadi kita punya arah nanti. Kita tahu persis mau nangis ke mau enggak kayak saya ini khusyuk gitu. Tahu kita. Karena nanti ada standar kehusyuan yang sebenarnya. Terus dari mana kita harus mengulang, dari mana kita harus mulai. Terus tahap mana kita mulai kehusyuan, ada kehusyuan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Dan bagaimana cara melatihnya. Jadi semua itu ukurannya jelas gitu. Jadi bukan ukuran gemeternya. Gitu, bukan ukuran nangisnya, tapi ukuran kehusyuan yang jelas. Jadi nanti kita berada di mana? Bisa di tahap 1, bisa di tahap 2, atau udah tahap 4 kembali ke tahap 1. Nah gitu, nanti jelas tuh. Kita bisa mengukur diri kita. Gitu. Ya, karena itulah peralatannya juga saya buatin. Ini semua jadi kita mengerti semua pelajaran tentang kehusyuan dalam sholat. Makanya saya bilang untuk sementara waktu boleh beda-beda. Terus nanti dengan beda-beda itu kita mengerti yang sebenarnya. Gitu ya. Nah ini. Nah karena ini nggak semua orang mendalami ini, makanya saya sering diundang. Jadi yang diajarin itu ustaz-ustaz. Ya, setelah mereka baca buku, ya kemudian saya diundang untuk mengajarkan mereka. Cuman kalau ustaz kan lebih cepat, karena dia udah punya mudah di sini, mudah di sini, ya lebih cepat lah. Walaupun 8 kali pertemuan, tetapi udah lebih matang. Ya kalau kita kan harus apa? Harus sabar. Karena ada kan namanya udah umur gini ya, banyak persoalan kan. Faktor usia. Kadang-kadang kita duduk di sini, tapi pikiran kita gitu. Kadang-kadang baru dengerin 10 menit udah ngantuk, gitu kan. Ya, diajak cepat nggak bisa, diajak lambat juga pada ngantuk kan, sudah ada juga gitu kan. Nah itu terpaksa lah kalau seperti ini kita harus banyak, nggak perlu cepet, tapi kita esensinya kita dapat, perubahan itu terjadi dan belajarnya benar gitu ininya, ya. Makanya di sini kan ada ininya, ada latihannya, misalnya ada di sini Bismillahirrahmanirrahim, nah gitu. Al-Fatihah misalnya ada waktu duduk kan. Robi Firli. Nah, ini ada di halaman 9, coba lihat. Robi Firli artinya apa sih? Terus waktu kita baca Robi Firli, yang dipikirkan tuh apa sih? Apa ke dapur, apa kemana kan ya? Gitu kan ya? Harusnya mikir apa, gitu kan? Nah, misal dosa itu apa sih? Gitu kan? Dosa itu kelihatan apa enggak sih? Gitu kan? Nah, jadi belajar benar. Terus yang kita rasain apa sih? Apa gemeter misalnya? Apa nangis? Apa sedih? Apa gembira?
Waktu kita baca Rabbik Firli gembira bisa nggak? Enggak lah, kan minta ampun. Oh iya, minta ampun. Bisa nggak minta ampun gembira? Kita sungguh-sungguh kita. Iya, sungguh-sungguh tapi gembira, bisa nggak? Nggak bisa ya, harusnya apa? Harusnya sedih. Benar-benar dan Iya. ketakutan. Ketakutan. Tidak dikabulkan Allah. Oh gitu. Kalau nggak ketakutan bisa nggak? Iya kan? Nanti kita akan tahu. Ini nih begini nih, memang kita uji. Kita uji pemahaman kita sendiri. Betul nggak sih kita paham? Betul, ya. Nah, nanti ketahuan tuh. Oh, ternyata saya masih perlu yang ini, yang baru ketahuan. Jadi nggak sederhana. Terus apa sih yang kita yakini waktu baca Rabbik Firli itu? Nah, kan kita harus ada keyakinannya kan? Gitu, jadi nyambung. Nah, kalau nggak tahu gimana nyambungnya? Ya kan? Nah gitu, nanti belajar. Begitu juga yang lain-lain, makanya dibuat, tulis nanti tuh, supaya kita ngerti betul. Nah nanti karena itu kan yang dibawa ke sholat. Jadi kalau itu dibawa, maka pikiran kita nggak lari ke mall, nggak lari kerjaan. Gitu, tinggal nanti keilmuannya aja yang ditambah, tambah. Nanti ada yang nangis, ada yang nggak nangis, kadang enggak. Itu kan soal kondisi perasaan. Kita baca istighfar, kebetulan suami kita mau kawin lagi, nangis ya? Nangis. Ya. Kita baca istighfar, kebetulan kita lagi duit banyak, dikasih duit, nangis nggak? Enggak. Nah, itu kan. Ya kan gitu. Jadi nanti itu akan tahu kita. Ya. Jadi ini jelas sekali. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa lanjutkan pelajaran minggu depan tentang sholat khusyuk, ya. Yang sudah pasti minggu depan pelajaran ada 6 jenis sholat. Nah itu dulu awalnya, ya. Insya Allah ya. Ya kalau kita terusin pun berisik ya. Udah waktunya ini. Ada waktunya juga. Ya ibu-ibu, mungkin itu dulu sementara ini perkenalan kita. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan, mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik, insya Allah. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya dimaafkan kata-kata saya. Kalau ibu-ibu kan nggak cerita, jadi nggak ada yang perlu saya maafkan. Tapi kalau saya banyak ini, ada yang tersinggung, ada yang gini. Nah tolong belajar, saya dimaafkan. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.